Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waodi Uratunusko dari kelas HTND semester 6. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Implikasi Keterangan Ahli Hukum terhadap Keyakinan Hakim di Peradilan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk pertama kalinya, saya akan menjelaskan mengenai alasan saya memilih judul tersebut. Sebenarnya dilatar belakangi dari ketika saya melihat suatu persidangan yang mana menghadirkan seorang ahli hukum untuk menyampaikan keterangan di muka persidangan sebagai alat bukti yang sah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dari persidangan, baik persidangan pidana, perkara tata usaha negara maupun Mahkamah Konstitusi. Namun karena saya berasal dari jurusan hukum tata negara, saya sendiri penasaran apakah keterangan ahli hukum ini kerap kali juga dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian setelah saya membaca literatur yang cukup mengenai hal ini, ternyata keterangan ahli hukum ini kerap kali dihadirkan sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian mengapa saya gelisah akan hal ini? Sebenarnya karena saya mengetahui bahwasanya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan dalam pasal 24C ayat 5 bahwasanya hakim konstitusi merupakan negarawan, haruslah seorang negarawan yang mengerti betul dan paham betul mengenai ketatanegaraan dan konstitusi. Bahkan dalam literatur yang saya baca, ahli hukum yang didatangkan adalah bukan ahli hukum biasa, melainkan ahli hukum tata negara, yang mana hakim konstitusi sendiri tentunya sudah memiliki kualifikasi tentang itu. Lalu sebenarnya apa urgensi dari hadirnya keterangan ahli hukum ini dalam persidangan? Dari situ saya mengambil dua hal sebagai rumusan masalah. Yang pertama adalah mengenai seurgensi apa, mengenai keurgensian daripada keterangan ahli hukum terhadap keyakinan hakim dalam memberikan putusan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua adalah mengenai implikasi. Berimplikasi apa keterangan ahli hukum terhadap keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian mengenai regulasi yang akan saya bahas dalam penelitian saya, ada beberapa macam dasar hukum yang saya gunakan. Yang pertama adalah tentunya mengenai macam-macam alat bukti, baik yang termuat dalam KUHP pasal 184 ayat 1 maupun dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 36 ayat 1. Juga mengenai definisi keterangan ahli dalam KUHP pasal 1 angka 28, serta mengenai keyakinan hakim yang termuat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 45 ayat 1, juga regulasi-regulasi yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian mengenai penelitian terdahulu, penelitian ini sebenarnya pernah dibahas dalam suatu skripsi dan jurnal yang diteliti oleh Auria Patria Dilaga dari Universitas Negeri Semarang, yang mana membahas mengenai implikasi dari keterangan ahli hukum terhadap keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian saya yang mana lebih memfokuskan kepada implikasi keterangan ahli hukum terhadap keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Peradilan Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga pernah dibahas dalam suatu penelitian dalam jurnal Mahkamah Konstitusi yang dimuat secara resmi dalam website Mahkamah Konstitusi yang diteliti oleh Bisariadi. Dalam penelitian ini, Bisariadi hanya memfokuskan kepada urgensinya saja, hanya peran ahli hukum dalam peradilan Mahkamah Konstitusi saja, tidak sama sekali membahas mengenai implikasi keterangan ahli hukum terhadap keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian untuk metode penelitian, saya menggunakan jenis penelitian hukum normatif, di mana dalam penelitian hukum normatif ini membahas mengenai asas dan norma hukum, juga literatur-literatur dan bahan hukum sekunder lainnya. Maka dari itu saya tidak menggunakan jenis penelitian hukum empiris sama sekali. Kemudian untuk pendekatan penelitiannya saya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kasus, di mana dalam pendekatan kasus ini saya akan menelaah serta mengkaji beberapa undang-undang dan juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada. Kemudian untuk pendekatan perbandingan, saya akan membandingkan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court yang ada di luar negeri. Karena sejauh yang saya baca, ternyata ada beberapa negara yang justru melarang adanya keterangan ahli hukum untuk hadir dalam suatu persidangan, baik itu persidangan pidana, tata usaha negara, maupun persidangan di Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court. Baiklah, untuk sumber bahan hukumnya, saya menggunakan sumber bahan hukum primer dan juga sumber bahan hukum sekunder.
Untuk sumber bahan primer, saya tentunya akan menggunakan dasar hukum, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah ada. Kemudian untuk bahan hukum sekunder, saya menggunakan literatur-literatur, buku-buku, dan juga perbandingan-perbandingan tadi yang pastinya akan sangat terkait dengan penelitian ini. Kemudian untuk teknik pengumpulan bahan hukumnya, saya juga menggunakan dua, yakni identifikasi dan juga sistem kartu. Untuk identifikasi ini, tentunya saya harus mengidentifikasi undang-undang mana yang terbaru, undang-undang mana yang tertinggi, serta undang-undang mana yang terkhusus untuk saya jadikan referensi berdasarkan adagium yang ada. Kemudian untuk sistem kartu sendiri, tentunya tidak benar-benar menggunakan kartu, namun saya akan mengelompokkan beberapa pandangan-pandangan serta pendapat-pendapat para ahli atau sarjana hukum dan juga kutipan-kutipan lainnya yang akan relate dengan penelitian saya kali ini. Kemudian untuk teknik analisis bahan hukumnya, karena teknik analisis bahan hukum itu ada 4, saya akan menggunakan 4-empatnya. Yang pertama adalah teknik deskripsi, yang mana di sini saya akan mendeskripsikan secara real dan nyata kejadian hukum atau peristiwa hukum yang ada di masyarakat secara apa adanya. Kemudian setelah melakukan deskripsi, saya akan melakukan komparasi. Dalam teknik komparasi ini, saya akan membandingkan pandangan yang satu dengan pandangan yang lain, pendapat ahli hukum yang satu dengan pendapat ahli hukum yang lain. Nah, kemudian setelah mengkomparasikan pandangan-pandangan ini, saya akan melakukan teknik evaluasi. Dalam teknik evaluasi ini, saya akan menentukan sikap apakah saya pro dengan satu pandangan dan kontra kepada pandangan yang lain. Namun karena dalam perjalanannya saya tidak mengetahui apakah saya akan pro atau kontra kepada satu pandangan atau pandangan lain, maka bisa jadi saya akan pro dengan pandangan satu dan kontra pada pandangan lainnya, atau saya pro dengan beberapa pandangan dan kontra pada beberapa pandangan, atau bahkan bisa jadi saya pro kepada semua pandangan dan kontra kepada semuanya. Kemudian untuk teknik analisis yang terakhir adalah teknik argumentasi. Pada teknik argumentasi ini, saya akan memberikan argumentasi saya akan memberikan alasan-alasan saya secara rasional dan masuk akal mengenai pendapat saya yang tadi, apakah saya pro atau kontra, yang nantinya akan menggiring suatu opini dan membangun terbentuknya suatu nalar. Yang mana perlu diketahui juga bahwa teknik argumentasi ini merupakan inti dari penelitian hukum normatif. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.